Mengapa kamu takjub memandang ke langit? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah suatu peristiwa yang membawa rasa persaudaraan ketika kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ke surga pada hari ini. Dan di hari yang sama, saudara-saudari kita umat Muslim merayakan Idul Fitri. Hari Raya Kemenangan, hari di mana saling bermaafan. Baik, kalau hari ini kita saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudari kita umat Muslim, dan tentu selamat untuk kita sebagai umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjaga silaturahmi atau menjaga persaudaraan satu sama lain adalah tugas semua umat manusia, siapapun dia dan agama apapun dia. Kalau kita saling bersalam-salaman, saling mengucapkan selamat Idul Fitri dan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga, pasti membawa kegembiraan dan damai untuk semua orang. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ketika kita memberi salam pada yang lain, lalu kita tidak akan masuk surga. Allah menghendaki umat manusia untuk hidup damai dan berdampingan, dan baik kalau kita saling bersalam-salaman. Bersalaman sebagai tanda hormat dan saling menghargai. Saudara-saudari terkasih, ketika hendak naik ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita tahu ya, Injil dalam arti harafiahnya berarti kabar baik atau kabar gembira. Maka berbagi sukacita dan kegembiraan adalah bagian dari perutusan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan secara kebetulan mungkin ya, tanggal perayaan kenaikan Yesus ke surga dan tanggal perayaan Idul Fitri dirayakan bersama. Pasti Tuhan memiliki maksud, Ia menghendaki supaya semua orang mewartakan kabar gembira, ya, mewartakan kabar keselamatan yang datang dari Allah. Jika semua orang bersukacita karena peristiwa-peristiwa Tuhan menyatakan rahmat-Nya melalui perayaan-perayaan keagamaan, maka dunia, relasi antar manusia pasti dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan karunia Allah bagi manusia. Yesus sesudah kebangkitannya dan menampakkan diri kepada murid-Nya selalu menyerukan salam damai kepada mereka. Nah, kisah para rasul menceritakan bagaimana Yesus meminta murid-murid-Nya untuk tetap di Yerusalem, menantikan kepenuhan janji Bapa. Apa yang diharapkan oleh para rasul? Mereka mengatakan, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, para rasul merasa inilah kesempatan mereka menjadi penguasa sesuai harapan mereka, menjadi pengikut Yesus, menjadi pejabat atau mungkin menteri, dan bahkan bisa menentukan nasib sendiri. Untuk itulah mereka tercengang, kagum, harap-harap cemas. Apa yang terjadi dengan kenaikan Yesus ke surga? Apakah nanti kekuasaan itu akan langsung diturunkan dari langit dan mereka langsung memegang tongkat kuasa, naik pangkat? Namun suara malaikat menyadarkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Malaikat mengingatkan para murid bahwa tugas mereka bukan untuk menantikan harapan mereka sendiri, ambisi mereka yang turun dari langit, tetapi mereka harus pergi memberitakan kabar baik dan keselamatan ke segala penjuru dunia. Di Yerusalem, Yesus mengalami penderitaan, kematian, tetapi kemudian kebangkitan. Kabar inilah yang harus disampaikan kepada semua orang agar orang mengalami keselamatan.
Kenaikan Yesus ke surga sebenarnya merupakan pula pelantikan para rasul untuk memulai misi pewartaan. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan dan membiarkan para muridnya. Sebaliknya, kenaikannya ke surga sekaligus sebagai pelantikan para murid untuk memulai pewartaan kabar keselamatan kepada semua bangsa. Yesus mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dan apa isi kabar keselamatan itu? Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Sekarang dia diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia dikukuhkan sebagai yang empunya kuasa di surga dan di bumi, yang mengadili orang yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, saudara-saudari terkasih, kenaikan Yesus ke surga sekaligus juga sebenarnya turunnya kita ke dunia. Apa artinya? Kata malaikat, "Mengapa kamu memandang ke langit?" Seruan ini menyadarkan para rasul dan kita semua bahwa medan perjuangan para murid dan kita semua ada di sini dan saat ini. Kalau Yesus naik ke surga sebagai pengukuhan dirinya sebagai Tuhan dan Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, kita manusia, bumi adalah pijakan kita, di mana kita hidup, berusaha, dan mencapai keselamatan itu. Tetapi juga mengusahakan agar dunia ini sungguh menjadi tempat yang nyaman bagi setiap manusia. Makanya Yesus mengutus para murid dan kita semua untuk mewartakan keselamatan. Dan dikatakan jika semua orang percaya, maka akan terjadi hidup yang baik dan mengalami kesejahteraan. Yesus mengatakan, "Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Ini janji Tuhan kalau semua orang percaya. Suatu janji yang menyertai orang yang percaya tentang keselamatan. Dan ini saya kira hal yang luar biasa. Dan ini perutusan ini tidak berhenti. Perutusan ini ada pada saat ini juga untuk kita semua orang yang percaya. Dan luar biasa hal ini. Kita tahu bahwa setan adalah selalu yang melawan kehendak Allah. Maka mereka yang sungguh percaya tidak dikuasai kejahatan, tetapi selalu melaksanakan kehendak Allah. Bahasa kasih, saling membantu dan meneguhkan, merawat dan menyembuhkan orang sakit adalah usaha yang dilakukan mereka yang percaya. Dan Tuhan berjanji untuk melindungi manusia dari celaka, dari godaan, dari bahaya, bahkan memegang ular dan minum racun pun ya, bukanlah menjadi ancaman. Itu janji Tuhan untuk para murid dan kita semua. Kalau memang kita sungguh percaya pada Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, kenaikan Yesus ke surga berarti tubuh fisik Yesus tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi dia senantiasa menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai setiap orang yang percaya. Dan saya kira juga melalui sakramen permandian, krisma, kita menerima roh. Dan juga kita menggantikan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kalau tubuh fisik Yesus telah tiada di dunia ini, maka tubuh fisik kita lah yang menggantikan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Maka hendaknya mulut kita menjadi mulut Tuhan untuk mewartakan kabar baik, menyampaikan kata-kata dan kalimat kehidupan, bukan menyampaikan kata-kata yang mengumpat, yang mematikan. Tapi mari kita menjadi mulut Tuhan, mewartakan kabar baik, keselamatan. Tangan kita menjadi tangan yang ringan untuk menolong,
membantu, membangkitkan orang yang terpuruk. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, menolong orang ketika ada di dunia ini. Hati kita menjadi hati Yesus yang penuh kasih, yang penuh perhatian, penuh kasih cinta, yang suka mengampuni, tapi juga yang suka melayani. Kita menggantikan Yesus yang selalu melakukan hal itu karena kebaikan hatinya. Kita juga menghadirkan Yesus yang selalu menjumpai orang yang sakit, menyembuhkan mereka, tetapi juga menghibur orang yang berduka. Kita menggantikan Yesus yang telah tiada secara fisik di dunia ini, dan kita menghadirkan karyanya di tengah-tengah dunia. Kita hadir dan menggantikan Yesus yang suka terhadap anak-anak, mereka yang kecil, mereka yang terpinggirkan, bahkan juga yang mereka yang menderita. Yesus merangkul mereka, dan kita menggantikan Yesus merangkul mereka-mereka yang kecil, sederhana, anak-anak yang terpinggirkan. Kaki kita menggantikan Tuhan yang berjalan-jalan sambil berbuat baik. Maka kehadiran Yesus sungguh hadir dalam diri kita. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita, kita menggantikan kehadiran Yesus secara fisik di tengah-tengah dunia ini. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita sanggup? Ini menjadi pertanyaan, tantangan untuk kita. Yesus menghendaki kita semua menjadi tanda kehadirannya, di mana Dia menghadirkan keselamatan untuk dunia. Kita berdoa, semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, membimbing kita, menuntun kita, supaya kita sungguh melakukan karya keselamatan sebagaimana yang Yesus lakukan ketika ada di dunia ini. Amin.